Salam Melek Hukum. Jumpa kembali dengan kami di channel Bongkar Hukum. Channel yang mengupas berbagai masalah hukum. Saat ini tim Bongkar Hukum ingin mendiskusikan, ingin berbagi informasi tentang penafsiran undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum secara formil, tempat di mana kita dengan mudah dapat menemukan hukum. Undang-undang dibentuk oleh Presiden bersama DPR RI. Hal ini jelas termaktub di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau yang kita sebut sebagai konstitusi. Nah, penafsiran undang-undang menurut seorang ahli hukum ternama yang bukunya dipelajari di banyak fakultas hukum di Indonesia, yaitu E. Utrecht. Beliau pernah mengajar di Universitas Pajajaran. Dalam karyanya yang berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia, beliau menjelaskan ada 3 metode untuk menafsirkan undang-undang. Yang pertama adalah penafsiran dengan menggunakan perkataan atau istilah yang terdapat di dalam undang-undang itu sendiri. Metode penafsiran ini pada saat kita ingin mengerti makna dari sebuah norma, Utrecht mengajarkan kepada kita bisa merujuk kepada bahasa yang ada atau kita bisa membuka kamus-kamus bahasa yang ada untuk menemukan makna dari norma yang terdapat di dalam undang-undang. Yang kedua, metode yang beliau ajarkan adalah metode sejarah. Pada saat kita ingin mengetahui dan memahami serta memaknai sebuah norma, kita dapat melacak sejarah pembentukan norma, perdebatan-perdebatan pada saat norma itu dibentuk. Kita kemudian menjadi tahu suasana kebatinan, kenapa norma itu dirumuskan semacam itu dalam sebuah undang-undang. Kalau ini yang kita lakukan, maka ini adalah metode historis atau metode sejarah dalam memahami dan menafsirkan dari norma-norma yang terdapat dalam sebuah undang-undang. Nah, yang ketiga, Utrecht mengajarkan juga kepada kita yaitu metode menafsirkan berdasarkan kehendak dari pembuat undang-undang itu sendiri. Jadi, ini bisa kita temukan dengan jelas dan mudah pada saat kita membuka undang-undang. Di dalam sebuah undang-undang, di bagian belakang dari undang-undang terdapat penjelasan undang-undang. Nah, penjelasan ini adalah kehendak dari pembuat undang-undang itu sendiri agar norma-norma yang ada dalam undang-undang mudah dipahami oleh orang-orang yang ingin membaca dan memahami sebuah undang-undang atau norma-norma yang terdapat di dalam undang-undang. Jadi berdasarkan apa yang Utrecht ajarkan ini, kita kemudian menemukan 3 metode yang beliau sampaikan. Yang pertama, kalau kita simpulkan, untuk memahami undang-undang kita bisa menggunakan metode penafsiran berdasarkan perkataan atau istilah yang terdapat di dalam undang-undang. Yang kedua, yaitu metode sejarah. Jadi melacak pada saat undang-undang itu dirumuskan sehingga kita tahu kenapa rumusan-rumusan normanya berbunyi semacam itu. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan metode penafsiran berdasarkan kehendak dari pembuat undang-undang itu sendiri. Inilah pengetahuan yang bisa kita gunakan pada saat kita ingin mengetahui, memahami, serta memaknai norma-norma hukum yang terdapat di dalam sebuah undang-undang. Bagi Anda semua yang ingin masalahnya dikupas oleh tim Bongkar Hukum, silahkan jangan ragu, tulis di bagian kolom komentar masalah yang ingin dikupas, sertakan nama jelas Anda
tim Bongkar Hukum akan mengupas, membahas untuk Anda. Salam melek hukum.